dipersembahkan oleh Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali lagi di Oase Ramadan 1433 Hijriah. Nah, buat Anda yang baru saja bergabung, tadi begitu banyak hal sudah dibahas oleh Ustadz Abu Sangkan. Tadi ada satu pertanyaan Ustadz yang belum selesai, tapi karena waktunya tadi sudah harus di-cut dulu. Ustadz mengatakan bahwa ilham kebaikan itu datang dari Allah. Oke, kita semua setuju. Ya. Tapi bicara ilham kejahatan dari Allah, ini mesti dijelasin dulu nih Ustadz. Bahaya nih, maksudnya apa? Allah juga mengirimkan ilham kekuatan untuk jahat. Sebagaimana Allah membenci kepada setan, setan itu melawan Allah, fatakabbar. Dia membanggakan dirinya sehingga Allah marah atas keputusan Allah sendiri. Setan dimarahi Allah, dikutuk oleh Allah. Kutukan Allah itu sampai akhir kiamat nanti, maka dia meminta sama Allah. Rabbi fabi izzatika law uwiyanahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, aku minta kekuatanmu ya Allah untuk menggoda manusia, kecuali hamba-hambamu yang berserah diri. Jadi yang berserah diri tidak akan masuk. Siapa yang dimasuki oleh setan? Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarinun. Barang siapa yang hatinya tidak ingat kepada Allah hari ini, maka seketika itu Allah kirimkan nuqayyid, Allah sendiri Mas yang mengirimkan setan. Jadi Allah marah kepada orang yang tidak mengingat Allah, maka dikirimkan setan untuk berbuat menjadi temannya setan. Fahuwa lahu qarinun. Jadi kemarahan Allah terhadap yang tidak ingat pada Allah, maka Allah sendiri yang memperjahatkan orang itu, mengirimkan setan duduk di hatinya. Sungguh beruntung, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan hari ini dengan berpuasa, karena setan tidak akan masuk dalam hati orang itu. Apalagi puasanya dengan takwa, puasanya dengan menyerahkan diri, puasanya memproses diri, mencari kesejahteraan diri. Dia mencari siapa diri saya, sehingga mencapai apa? Ada targetnya. Kalau sholat itu targetnya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar, harus tercapai. Kalau puasa targetnya adalah la'allakum tattaqun. Apa takwa itu? Takwa itu orang yang baik dalam tuntunan Allah. Betul nggak? Selama ini kita mencoba, baik susah nggak sih sebenarnya? Susah nggak? Sabar susah nggak? Ikhlas susah nggak? Sedekah sejuta susah nggak? Susah. Ustadz nggak usah jauh-jauh Ustadz, tanya sekarang jujur ya, jujur jawab ya. Kalau misalnya di dompet nih sekarang, coba lihat buka dompetnya. Sengaja dikosongin. Buka dompet ada orang minta-minta, pasti cari duit yang paling jelek, paling butuk, paling nggak kelihatan, dia nggak? Itu yang saya katakan. Enggak juga. Betapa berbuat baik susah tanpa bimbingan Allah. Betapa susahnya bertahun-tahun kita berpuasa tidak pernah berhasil, kecuali haus dan lapar. Sudah dikritik oleh Allah. Pun sholat gak pernah berhasil. Kam min qaimin halzuhu min qiyamih at-ta'abu wan nasab. Berapa banyak orang yang sholat tetapi dapatnya capek-capek doang. Pegel-pegel tok. Makanya tidak tertarik lagi orang sholat. Puasa sebenarnya kalau tidak tahu maknanya, tidak tahu tujuannya, setelah puasa pun tidak ada merasakan apa-apa. Harusnya nih. Perjalanan puasa itu adalah meninggalkan keadaan hati. Makanya disebut melawan hawa nafsu. Yang namanya melawan itu ada yang dilawan. Nafsunya mana? Misalkan ini, kita lawan gitu loh. Misalkan gitu loh. Ini misal. Jadi kalau saya melawan orang ini berarti ada saya, ada yang saya lawan. Dari mana nafsu itu yang kita harus lawan hari ini? Allah membantu kita. Selama ini kita melawan hawa nafsu sulit sekali. Pertama adalah pusatnya hawa nafsu itu dalam bahasa psikologi disebut karteksis atau dorongan atau id. Dorongan dari perut kita, dorongan dari mata kita, dorongan telinga kita, dari hidung kita, semuanya dari sekujur tubuh, anggota tubuh kita ini adalah sebuah dorongan. Dorongan mendengarkan menjadi keinginan. Dorongan berpikir dari keinginan, dorongan mencium, membau dan seterusnya. Maka di sini Allah memerintahkan kita dan pusatnya adalah di perut. Kita coba. Yuk, ketika masih perut kenyang, posisi kita masih kuat. Melihat wanita itu masih melotot, masih kenceng, masih semangat.
Tapi kalau sudah jam 4 sore, perutnya sudah kosong, melihat wanita sudah lemes ini, semua bureng semua Mas itu. Posisi ini, mau mendengarkan apa yang enak-enak, sudah kuping sudah tidak enak semua. Diproses oleh Allah. Sholat diproses untuk mencapai takwa. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat diproses melalui gerakan-gerakan dari secara fisik sampai mencapai ketenangan. Dari ketenangan itu muncul ilham untuk memperbaiki hati kita. Kalau puasa hari ini target kita 20 hari itu ditargetkan oleh Rasulullah. Dikatakan laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam la nadharu ila malakutis sama. Seandainya setan itu tidak duduk di sini menyelimuti hatiku, pasti kata Rasulullah, pakai menggunakan kata la nadharu, pasti melihat alam malaikat di malam Lailatul Qadar. Bayangkan untuk melihat Lailatul Qadar kok datang ke masjid yang dilihat langit-langit masjid. Malaikat tidak bisa dilihat oleh mata. Malaikat tidak bisa didengar oleh telinga. Malaikat yulqa fi qalbi bani Adam. Dia datang ke dalam hati Bani Adam memberikan berita. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Setiap perintah Allah dikirimkan dalam dada orang itu sehingga dia dituntun menjadi seorang yang baik. Itu Lailatul Qadar. Sampai sekarang malah maaf ini, malah dibanyakin ceramah ketika Lailatul Qadar. Berarti orang ini tidak paham menunggu Lailatul Qadar adalah menunggu setelah berhasil. Ruhnya meninggalkan jasadiah. Yang mampu melihat tanazzalul malaikatu waruh adalah ruhnya. Manusia mempunyai unsur dua dalam tubuh kita. Satu, unsur badaniah yang cenderung kepada alam. Tubuh ini coba diamkan. Diamkan sekarang. Pasti cenderungnya kepada alam. Minta makan, minta minum, betul nggak? Ingin mendengarkan, ingin melihat, ingin mencium, ingin merasakan. Ini tubuh jasadiah memang cenderungnya kepada asalnya. Makanya orang makan itu asalnya dari tanah. Makan beras, ya. Sampai makan beras apa nasi? Oh beras, nasi. Satu itu. Yang kedua, ketika kita disuruh berpuasa, jasadiahnya disuruh istirahat. Ketika jasadiah istirahat, maka ruh ini meluncur meninggalkan jasadiah seperti orang sedang tertidur. Orang menuju alam mimpi harus meninggalkan anak dan istri. Betul apa enggak? Betul. Betul? Coba sampai tidur sekarang. Proses tidur itu sama masuk alam gaib. Prosesnya tidur pertama adalah tidak usah mikirin anak dan istri. Betul gak ya? Orang tidak bisa tidur kalau masih mikirkan kantor. Betul. Betul kan? Utang tidak usah dipikir. Kalau masih mikirin utang, tidak bisa tidur Pak. Iya. Betul. Maka kalau mau tidur, lupakan utangnya. Ketika proses itulah sebenarnya hampir sama puasa dengan tidur. Ya. Ketika meleremkan seluruh anggota tubuhnya, melepaskan otaknya, no mind, melepaskan perasaannya sehingga dia kembali innalillahi ketika sholat, ketika tidur, ketika sholat dan kita naik haji. Itu bisa dibahas lebih lengkap. Oke, baik, nanti kita bahas lagi Ustaz. Tapi kadang-kadang kalau kita mau tidur doanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Padahal kalau kita tidur tuh udah kayak orang mau meninggal sebenarnya, ya kan, orang mati. Doa mati. Doa mati ya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Oh iya, ba'da amatana ya, setelah kematian. Baik, kita akan lanjutan lagi. Ustadz, setelah ini nanti akan ada Pak Haji saya sebutnya. Pak Haji Deddy Miswar, Ustadz juga, beliau juga akan berbagi sama kita. Dan juga saya akan bicara juga mengenai masalah, gimana Pak Haji? Bang Haji. Udah Ustazah juga sebelahnya, sudah ada sebelahnya. Jangan kemana-mana, tentunya hanya di sini Dewasa Ramadan.